Salah satu hari besar yang paling kita tunggu dalam satu tahun kalender adalah Hari Raya Idul Adha sebagai hari besar umat Islam dunia. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Hari besar yang intelektual muda tunggu setiap tahunnya ini ditandai dengan sholat Id di pagi hari yang lalu dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban berupa kambing, sapi, domba, dan kerbau yang lazim kita temukan di Indonesia. Mengapa ada penyembelihan? Mengapa sapi dan kambing? Yuk mari kita temukan jawaban dari semua pertanyaan tadi. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sangat ditekankan pengerjaannya. Saking pentingnya ibadah kurban, sampai-sampai Rasulullah SAW memberi peringatan kepada orang yang memiliki kelapangan rezeki, tetapi enggan melaksanakan kurban. Hal ini tergambar dalam sabdanya, barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sehingga penyelenggaraan ibadah kurban merupakan bentuk rasa syukur kita intelektual muda terhadap rezeki yang telah Allah berikan. Sejarah ibadah kurban dapat dilacak jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yakni saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Menyembelih seperti apa kisahnya dahulu? Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin memiliki anak dari pernikahannya dengan Siti Hajar yang kala itu usia Nabi Ibrahim telah menginjak 86 tahun, hingga lahirlah Nabi Ismail alaihissalam yang sangat disayangi oleh Nabi Ibrahim seiring ia tumbuh besar. Ismail menunjukkan sifat gigih pekerti yang mulia hingga sewaktu-waktu Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya Ismail. Itu ia dapatkan pada tanggal 8 Zulhijjah yang kemudian Nabi Ibrahim artikan mimpinya tersebut. Momen perenungan Ibrahim itu diabadikan sebagai hari Tarwiyah. Dalam Islam, pada hari Tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah, umat Islam dianjurkan berpuasa dan dilanjutkan dengan hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan peringatan atas ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim mengetahui bahwa mimpinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwasanya Allah menginginkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah kisah yang tentu menunjukkan betapa sabar dan taatnya kedua nabi ini terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini tidak serta-merta membuat Nabi Ibrahim melupakan perannya sebagai ayah yang tetap meminta pendapat anaknya yang dituliskan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Hal ini menunjukkan poin penting bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan sifat demokrasi dalam berkeluarga dan menunjukkan sosok ayah yang bijaksana. Di sisi lainnya, Nabi Ismail alaihissalam pun menunjukkan sisi kepatuhan dan keteladanan seorang anak yang betul-betul taat terhadap perintah Allah dan agamanya, serta berbudi pekerti terhadap orang tuanya hingga saat keduanya telah sepakat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghunuskan pedangnya di leher Ismail seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril mengganti posisi yang telah berbaring di sana Nabi Ismail dengan seekor domba, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 103 sampai 105. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu.
Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam ini, kita dapat meneladani intelektual muda bahwa ibadah kurban bukanlah sebuah pengorbanan belaka. Namun dibalik itu, semua letusan harfiah bahwa kita umat muslim harus memiliki ketaatan dan kesabaran yang luar biasa. Seperti yang telah dicontohkan oleh para nabi kita, semua Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kambing atau sapi yang kita kurbankan memiliki arti keteladanan atas perjuangan dan keimanan kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita lihat dengan fenomena saat ini, ibadah kurban adalah kesempatan kita intelektual muda untuk meneladani apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, untuk berkorban rezeki yang kita punya agar seluruh masyarakat dan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dapat merasakan senyum bahagia dan sejahtera di hari raya.